boleh memasuki bulan yang baru di bulan November tahun 2024 ini tidak terasa. Dan kita percaya bahwa ini adalah bukti penyertaan Tuhan, bukti kebaikan Tuhan. Tuhan masih setia memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak jemaat sekalian kita belajar firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 10. Saya rindu mengajak jemaat sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya ingin kaum laki-laki bersama-sama dengan saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, dan kaum perempuan bacakan ayat-ayat yang genap. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Apabila jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Mari kaum laki-laki bacakan saya ayat yang ganjil di ayat yang pertama 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya, terima kasih jemaat Tuhan kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya ingin tema kita renungkan bersama-sama, yaitu surga adalah tujuan utama. Itu temanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah pasti surga adalah tujuan utama bagi kita, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita perlu memahami bahwa surga itu adalah tempat yang abadi, tempat yang damai sejahtera, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena surga itu adalah tempat kediaman Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang adalah pemilik surga, dialah yang bertahta di kerajaan surga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita, anak-anaknya yang setia hidup memuliakan dia. Kita sekarang ini memang belum menuju ke sana, tetapi kita pasti akan menuju ke sana. Kapan? Jawabannya adalah ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu waktu kapan dan di mana nanti kita akan meninggal dunia. Tetapi kita harus mengetahui bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tujuan roh kita adalah menuju surga. Itu tujuan utama. Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran
ini kita melihat nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Bagaimana Paulus menggunakan gambaran contoh tentang kemah. Kemah yang diartikan sebagai tempat tinggal yang darurat. Biasanya berupa tenda, Bapak Ibu Saudara, yang ujungnya itu hampir menyentuh tanah dan terbuat dari kain terpal atau bahan lainnya. Dan kemah itu hanyalah tempat tinggal yang sementara, bukan tempat tinggal selamanya. Kemudian kemah itu mudah dibongkar dan dipindahkan. Itulah kemah yang adalah sebuah tempat tinggal sementara, berbeda dengan rumah beton. Jemaat Tuhan, ada yang sudah punya rumah beton dan juga ada rumahnya yang masih terbuat dari kayu, dan itu menjadi tempat tinggal yang tetap, kan? Berbeda dengan kemah. Kemah yang digunakan oleh Paulus lewat firman Tuhan ini menjadi sebuah gambaran tentang kehidupan kita secara jasmani yang hidup sementara di dunia ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, dunia yang kita tempati sekarang ini adalah dunia yang fana, yang sementara, tempat yang sementara, yang tidak abadi. Karena tempat yang abadi adalah tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita di surga nanti. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, selama kita masih hidup dalam dunia ini, walaupun hanya sementara, kita perlu melakukan hal-hal yang Tuhan mau untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita menuju surga. Apakah yang perlu kita persiapkan selama kita masih hidup di dunia ini? Sebelum Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi untuk kembali kepada Dia. Silakan Ocha tampilkan poin yang pertama, yaitu selama kita masih hidup di dunia yang sementara ini, kita perlu menjalani hidup dengan hati yang tabah. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-6. Karena dengan hati yang tabah, kita bisa sabar menjalani hari-hari hidup kita yang penuh dengan tantangan, persoalan, dan penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa menghindari yang namanya masalah, persoalan, penderitaan, bahkan duka cita. Itu adalah sebuah kenyataan realita yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita perlu menjalani hidup ini dengan hati yang tabah, hati yang kuat, hati yang sabar. Selama kita hidup dalam dunia ini, yang paling penting adalah kita fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kita, yang pasti memberikan kekuatan bagi kita, yang pasti selalu menolong kita, dan Dia pasti menyertai kita setiap waktu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, yang perlu kita lakukan mempersiapkan diri kita sebelum kita menuju surga, yaitu konsisten menjalani hidup dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dari ayat 7. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mempertahankan iman kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sangat Tuhan Yesus sayangi, yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Dan kita perlu mempertahankan iman kita itu dengan konsisten. Kata konsisten itu artinya adalah pendirian yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Inilah komitmen kita bersama-sama sebagai umat Tuhan Yesus, sebagai jemaat Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus. Marilah kita konsisten menjalani hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus dengan iman yang teguh. Jangan mau bimbang, jangan mau goyah, Bapak Ibu Saudara. Fokus utama kita, pusat hati dan pusat pikiran kita haruslah Tuhan Yesus. Janganlah sampai kita digoyahkan oleh pengaruh-pengaruh siapapun yang ingin menggoyahkan iman Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau dia ingin menggoyahkan Bapak Ibu Saudara dengan persoalan organisasi gereja. Saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara lewat kesempatan ini, jangan mau digoyahkan
Gembala Agung yang sempurna, yang adalah pemilik kehidupan kita yang sejati. Itu adalah siapa Bapak Ibu? Adalah Tuhan Yesus. Itu fokus utama kita. Sangat salah kaprah kalau ada organisasi gereja tertentu yang mengatakan bahwa gerejanya lah yang paling benar, dengan doktrin ajarannya yang dia anggap paling sempurna. Toh juga Alkitab kita sama kok. Toh yang kita sembah, yang kita adukan, yang kita ulukan adalah pribadi Tuhan yang sama kok. Siapa dia? Tuhan Yesus. Ya. Saya sangat prihatin. Saya tidak akan disebutkan siapa seseorang itu. Dia memilih pindah ke gereja lain. Saya tidak sebutkan siapa dia. Seharusnya kita punya prinsip konsisten, iman yang teguh kepada Tuhan Yesus tanpa memandang organisasi gereja. Toh di gereja ini juga mimbar depan Bapak Ibu Saudara ini adalah tempat untuk menyuarakan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah yang bersumber dari Tuhan Yesus. Selagi ini adalah sumbernya dari Tuhan Yesus, marilah kita terima itu dengan sepenuh hati tanpa memandang perbedaan organisasi gereja. Sehingga tidak usah pindah sana pindah sini. Toh gedung gereja itu belum roboh kok. Kalau roboh ya pindah ya wes lah. Saya maklumi, saya mengerti itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita dewasa secara rohani, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak. Iman kita tuh harus dewasa. Usia pasti bertambah, tetapi usia tidak menentukan kedewasaan hati, tidak menentukan kedewasaan rohani, tidak menentukan kedewasaan iman. Toh yang pindah gereja itu orangnya sudah tua, lebih tua dari saya pula. Mari kita dewasa rohani Bapak Ibu. Dengan hati pikiran kita fokus memandang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berotoritas, yang pegang kendali dalam hidup kita. Dialah sang kepala gereja yang sempurna. Dialah gembala agung yang sempurna. Dialah yang berotoritas atas hidup dan mati kita, yang pegang kendali hidup kita. Mari kita konsisten menjalani hidup dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, karena fokus utama kita adalah Tuhan Yesus saja. Ini poin yang kedua yang saya sebutkan dari ayat yang ke-7. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir, bagaimanakah kita mempersiapkan diri kita untuk menuju surga. Yang ketiga adalah kita menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Itu fokus utama kita. Hidup berkenan untuk Tuhan Yesus. Hidup memuliakan Tuhan Yesus. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Melakukan segala hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan Yesus, yang sesuai kehendak Tuhan Yesus, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itulah arti kita menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Itu saya sebutkan dari ayat yang 9, Bapak Ibu Saudara. Hidup berkenan kepada Tuhan Yesus lah. Ini fokus utama kita. Inilah yang paling utama harus kita lakukan, mempersiapkan diri kita sebelum kita kembali kepada Tuhan Yesus yang adalah pemilik roh kita. 3 poin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang perlu kita persiapkan untuk menuju surga yang abadi, surga yang sempurna. Hiduplah memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengucap syukur firman Tuhan ini, kita berdoa. Allah yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus, yang adalah pemilik hidup kami, yang pegang kendali hidup kami. Engkaulah pemilik surga. Engkaulah Raja yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Sebelum kami kembali kepadamu, kami boleh dinasihati oleh firman-Mu pada kesempatan ini. Bagaimanakah kami harus mempersiapkan diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Tuhan. 3 hal intisari dari kebenaran firman-Mu sudah
hamba sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan mampukan kami, berikan kami kekuatan agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau sehingga hidup kami berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Nah, permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sumber pengharapan kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sempurna ini. Haleluya. Amin. Saya